Puji nama Tuhan, Shalom. Berjumpa kembali dalam program SOS. Hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Hari ini adalah hari yang baik. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan. Terpujilah Engkau Tuhan, yang kami puja, yang kami sembah, yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Taruh sesuatu yang baru pada pembelajaran pada hari ini, supaya kami dikuatkan, supaya kami diteguhkan, dan kami semakin berbuah lebat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Seringkali kita mendengar bahwa aduh enak ya beribadah di gereja A. Oh enggak, enakan beribadah di gereja B. Oh gembalanya baik, aser-asernya, pujiannya, semuanya baik, enak sekali semuanya. Oh enakan di gereja, enggak, enakan di gereja C, ya toh. Kita di gereja C, ya toh. Oh kita diperhatikan, kita manja, kita disayang. Setiap kali ada keluh kesah, ada problema dalam hidup kita, kita datang kepada Bapak Gembalanya, kepada pemimpin-pemimpinnya. Oh kita dilayani dengan bagus, enak sekali gereja C, ya toh. Hal-hal ini yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam hidup bergereja atau hidup berjemaat. Hari ini kita akan belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, bahwa pentingnya kita beribadah di dalam satu tempat, di dalam satu wadah, di dalam suatu gereja lokal, di mana yaitu gereja kita sendiri, Imamat Rajani. Ini bukan pesan dari Bapak Gembala, sponsor dari Bapak Gembala. Saya mempersiapkan, saya bertanya, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan dalam SOS kali ini? Tuhan taruh di hati saya bahwa kita harus tertanam di GBI Imra, karena Tuhan sudah patok kita di sini supaya kita bertumbuh dan berbuah lebat. Mari kita baca di dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Setiap kita kalau membaca ini ya, pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, kita tahu bahwa pohon ini, segala kebutuhan akan pohon ini tercukupin, sehingga dia bisa bertumbuh dan dia bisa berbuah lebat. Dan dia tidak pernah mengalami yang namanya musim yang tidak berbuah. Karena setiap pohon yang berbuah, buahnya dimakan, dan itu yang diharapkan oleh setiap orang yang menanamnya. Dan banyak orang melihat dari buah-buah itu sehingga mereka tertarik dan mereka menikmati hasil dari buah itu. Kita, anak-anak Tuhan di Imamat Rajani, kita sudah dipatok di tempat ini, kita sudah beribadah. Saya tahu yang sudah berjemaat 17 tahun ada di RC saya. Ya, saya tahu, saya kenal dia, Jimmy sama Yeni, karena dia kemarin juga dalam ulang tahun gereja kita, dia menyampaikan dia salah satu perwakilan, salah satu, dan masih banyak lagi ada siapa ya, saya tidak sebutkan namanya. Yang saya tahu tuh Pak Arif sama Bu Emi juga lama juga di situ ya. Terus ada siapa lagi ya? Kebanyakan arsi-arsi saya sih, Bu Selvi, Pak Herman, dan mereka ini adalah orang-orang yang setia beribadah di tempat ini, melewatin masa suka dan duka, diproses dengan teman-temannya, diproses juga dengan gembalanya, tapi mereka tetap setia. Begitupun juga dengan saya dengan gembala saya Pak James Ong ya, itu diproses. Ada satu peneguhan, ada satu hal-hal yang tidak enak bagi saya, tapi saya meresponi dengan baik semuanya itu. Saya mencintai gembala saya mencintai gereja saya Imamat Rajani. Oleh karena itu saya berpikir ya, Tuhan terima kasih Engkau sudah taruh aku dalam komunitas ini. Saya melihat orang yang sungguh-sungguh tertanam mengikutin firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala, oleh pemimpin-pemimpin, oleh hamba-hamba Tuhan yang dikirim datang ke tempat kita. Mereka mendengarkan firman itu, mereka melakukan itu, dan mereka bisa berbuah lebat. Itu yang diharapkan, tentang bahwa kita diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang menghasilkan buahnya. Mereka juga mengikuti arsi-arsi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Perlu kita ketahui dan perlu kita renungkan sekali lagi hari ini. Walau Bapak Ibu pergi ke satu gereja ABC, waktu pertama kali datang,
kita belum masuk ke dalam area kepemimpinan, area organisasi susunan tatanan gereja tersebut. Kita datang sebagai pengunjung pertamanya. Enak sekali ya. Bahkan di tempat kami pun, di tempat kita pun juga, kita ibadah kalau kita tidak terlibat, kita datang, kita ibadah, ya sudah selesai. Tapi tidak ada parameter, tidak ada ukuran bagaimana kita bisa bertumbuh berbuah lebat. Salah satu parameternya adalah di RC, Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu kita di RC, kita tahu bahwa ada dari teman-teman kita, dari saudara-saudara kita, yang mereka masih malas baca firman Tuhan. Katanya cinta sama Tuhan, katanya sayang sama Tuhan, hidupku hanya untuk Tuhan. Tapi baca firman Tuhan, ketahuannya di mana? Di komunitas. Nah, setelah ketahuan di komunitas, kita mengingatkan sama-sama. Ayo, bareng-bareng, ayo together, men, gitu. Baca firman Tuhan sama-sama dan semakin kuat. Dan di RC kita bahas satu demi satu setiap firman Tuhan. Ada yang nggak ngerti. Kemarin dalam komunitas kami, gitu, ada tentang ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terus ada ajaran-ajaran yang sesuai firman Tuhan. Mana yang diikutin? Ya jelas ya sesuai dengan firman Tuhan lah. Tapi kita diteguhkan. Cuman bentuk-bentuk ajarannya tidak saya sebutkan. Kalau Bapak Ibu mau tahu ajaran apa yang tidak baik dan tidak sesuai dengan firman Tuhan, bisa datang ke RC buat yang belum RC ya. Jadi waktu kita ditanam di dalam bait Allah, di dalam rumah Tuhan, kita mendapat penguatan lewat yang saya bilang tadi, yaitu ibadah raya. Penting sekali dalam ibadah raya. Dalam RC penting sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Target daripada Tuhan Yesus buat umatnya, bahwa mereka harus bertumbuh dan seperti Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Mungkin sering Bapak Ibu Saudara sudah bosan aku mendengar hal-hal seperti ini. Sudah itu berkali-kali dan aku menjalani sendiri. Tapi ingat hari ini, waktu engkau mendengar ini, Tuhan taruh dalam hatimu, perhatikan hidupmu. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ambil waktu sejenak. Mengasihi Tuhan itu, buahnya salah satu adalah menjadi ahli warisnya. Menjadi ahli warisnya itu dalam arti, dalam keadaan suka dan duka. Bukan hanya enak-enaknya saja. Karena yang diajarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ikut Yesus itu enak, dan ditangkap seketika enak. Padahal ikut Yesus itu memang sangat enak, tapi harus ada harga yang dibayar, yaitu sangkal diri pikul salib. Dimana kita dulunya, contoh yang paling gampang, malas ibadah, datang ibadah terlambat. Enakan tidur ya, apalagi sekarang zamannya online, nggak mandi, tinggal nggak sikat gigi, melek, ibadah mau seenaknya sendiri seperti itu. Alangkah baiknya ibadah tepat waktu. Kalau engkau mengasihi Tuhan Yesus dan engkau melihat buah-buahnya di situ. Dan sangkal diri pikul salib ini nggak enak pertamanya, tapi waktu engkau membangun itu, engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dan engkau akan dilihat buah-buahnya. Oh, anak ini ya, dulu kalau datang ibadah telat terus ya. Sekarang ya, puji Tuhan, dia datangnya 15 menit sebelum ibadah. Begitu juga yang belum ber-RC, gitu. Ayo RC, segera gabung. Kenapa saya bilang harus RC, gitu? Karena di RC kita suka, kita kelihatan apa yang tidak kita mengerti, atau bahkan kita ngerti, kita memberikan. Sering terjadi kekeliruan. Aku datang ke RC, aku tidak dapat apa-apa. Aku tidak dapat berkat apa-apa. Waktu engkau datang ke RC, engkau membawa berkat, dan engkau memberkati teman-temanmu. Itu yang benar. Tapi kalau engkau menunggu berkat Tuhan, itu tidak akan terjadi. Dan engkau tidak akan berarti. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini, ayo kita tertanam di dalam GBI Imamat Rajani, GBI Imra, yang Tuhan telah patok kita di sini. Apapun yang terjadi, suatu hari pun juga saya tidak ngerti, ya. Kalau memang itu perintah dari Tuhan, saya harus bergerak meninggalkan GBI Imamat Rajani. Kalau suaranya jelas ya, Temi, pergi kamu ke Jakarta, pindah ke gereja ini. Kalau suara Tuhan seperti itu, saya nurut, saudara. Tapi saya akan ngomong sama Bapak Gembala. Bapak Gembala, saya mendapat suara seperti ini. Ini suaranya, suara jadi-jadian atau saya nggak ngerti.
Tolong beri saya penjelasan. Kalau memang itu suara Tuhan, pasti saya akan bicara baik-baik. Tapi kalau bukan dari suara Tuhan, ya toh, jangan mengada-ngada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap beribadah, tertanam kuat, dan berbuah lebat sesuai dengan Mazmur 1 ayat 3. Maka kita akan diberkati di dalam kehidupan pribadi kita, rumah tangga kita, studi kita, pekerjaan kita, apapun diberkati. Karena waktu tertanam di dalam bait Tuhan, kita mendapat firman Tuhan, kita dihidupin, kita dikuatkan. Saya selalu suka dengan kata firman Tuhan, kata jagalah hatimu dan waspadalah, karena dari situ terpancar kehidupanmu. Hati ini penting, dan hatimu harus bergembira. Kalau hatimu gembira, maka engkau akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Pak, gimana mau gembira, Pak? Wong ini sekarang lagi susah kok gembira. Gembira itu adalah karena ada Yesus dalam hidupmu. Oke, demikian SOS kali ini, tertanam dan berbuah lebat di GBI Muhammad Rajani. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Diberkati Bapak Gembala kami, Bapak James Ong beserta keluarga besarnya, serta jemaat GBI Muhammad Rajani, baik yang ada di Surabaya, baik yang ada di Tulungagung. Semuanya diberkati Tuhan, dan mereka bertumbuh berbuah lebat di dalam Tuhan, karena mereka mulai taat, mereka mulai setia untuk beribadah, untuk berarsi, membaca firman Tuhan, dan mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan buat pemerintahan kota kami Surabaya, aman, damai, sejahtera, udara, polusi, semuanya diberkati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat yang terjadi dengan kepemimpinan yang takut akan Engkau, yang hormat satu dengan yang lainnya Tuhan. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta semuanya ini. Haleluya, amin. Berjumpa kembali dalam SOS berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.